Saya melihat masuk tahun 2023, saya percaya anak-anak kita akan dipakai Tuhan lebih lagi. Dan bukan hanya itu, orang tuanya juga akan dipakai Tuhan lebih lagi. Saya percaya anak-anak dan orang tua akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat di dalam Tuhan. Saya percaya, saudara, bahwa Tuhan akan pakai anak-anak kita untuk mulai beroperasi di dalam karunia Roh Kudus. Mereka itu polos-polos, anak kecil itu polos-polos ya saudara. Mereka itu berani-berani dan firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus sendiri bilang begini, untuk kita masuk kerajaan Tuhan, kita mesti belajar seperti kita menjadi apa saudara? Menjadi seperti anak kecil, tapi bukan kekanak-kanakan ya. Tapi menjadi seperti anak ya, seperti anak kecil, bukan kekanak-kanakan. Jadi saya melihat ada orang yang udah dewasa tapi masih kekanak-kanakan. Ada orang yang umurnya sudah banyak tapi masih kekanak-kanakan. Itu bukan yang Tuhan mau. Tuhan mau pakai kita semua. Amin. Berapa banyak saudara yang mau melihat bahwa masuk tahun 2023 ini bukan hanya tahunnya ganti, tapi saudaranya juga diperbarui. Saudara beroperasi dalam karunia Roh Kudus lebih lagi. Saudara berani, saudara dipakai Tuhan. Amin saudara. Dan saya ingin beritahu kepada saudara bahwa saya excited sekali tahun 2023. Sejak bulan Juli yang lalu saya berdoa, Tuhan apa yang Engkau mau berikan untuk gereja kita ini, City Blessing di seluruh dunia ini. Temanya apa? Tema untuk tahun 2023. Temanya adalah apa saudara? Harvest. Katakan sama-sama harvest. Lagi katakan harvest. Harvest itu artinya apa saudara? Tuaian. Dan Tuhan berikan saya satu ayat yang sangat luar biasa sekali. Tapi sebelumnya saya mau ajak saudara untuk kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Amin saudara. Kita berdoa. Tuhan Yesus, mari saudara siapkan hati kita semua. Kami mau menerima firman-Mu. Hari ini Engkau jamah kami. Kami enggak akan suam-suam lagi ya Tuhan. Kami akan maju, kami akan berbuah, kami akan menuai. Engkau berkati kami dengan satu purpose, dengan satu tujuan. Engkau pakai kami ya Tuhan, Engkau selamatkan kami ada tujuannya. Engkau bawa kami ke dalam keselamatan di dalam Yesus Kristus ada maksudnya. Bukan cuma untuk kami sendiri ya Tuhan, tapi supaya kami bisa, Engkau pakai kami untuk menjadi alat, untuk membagikan kabar sukacita, kabar keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, kepada teman-teman kami, kepada anggota keluarga, kepada siapapun yang belum kenal Tuhan, sehingga hidup kami menjadi saksi. Ayo saudara, hidup kita menjadi saksi. Kami akan berbuah, kami akan menuai, kami akan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan pakai kami untuk mendoakan orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Engkau pakai kami untuk menjadi orang yang menguatkan. Orang yang putus asa bisa mendapat kekuatan melalui kami. Orang yang gak ada semangat mulai bersemangat mulai dari kami. Orang yang lagi down akan menjadi bersemangat, berapi-api di dalam Engkau melalui kami, karena Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, saat ini Engkau bicara kepada kami dan kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, bicara kepada saya, rubah hidup saya. Roh Kudus, aku buka hati menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan bacakan, ini ayat tema kita tahun 2023. Tuhan berikan dari buku Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Amos 9 ayat 13 mengatakan demikian, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai. Penuai, katakan penuai. Dan pengirik buah anggur, penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Ini bicara mengenai bukan hanya tuaian, tapi Tuhan akan berikan orang-orang yang percaya
berkat. Amin saudara. Jadi yang Tuhan berikan itu ini saudara, bukan hanya sekedar tuaian, bukan hanya harvest jiwa-jiwa, tapi juga harvest of resources. Anda akan menuai segala sumber daya, akan ada panen sumber daya. Nanti akan saya jelaskan, tapi sebelumnya coba kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya apa ini ya. Ayat yang sama dalam bahasa Inggrisnya bunyinya demikian. You will have such a harvest that you won't be able to bring in all of your wheat before plowing time. You will have grapes left over from season to season. Your fruitful vineyard will cover the mountains. Jadi saudara, dari musim ke musim, Anda akan ada kelebihan. Saudara, Anda perlu tahu kenapa saya katakan ini, karena waktu saya berdoa, saya sudah jelaskan waktu kita ada pertemuan dengan leaders. Kalau setiap tahun saya mencanangkan tema tahun untuk setahun itu ya, itu ada prosesnya. Prosesnya yang pertama tentunya saya berdoa, saya mencari hadirat Tuhan. Yang kedua saya selidiki firman Tuhan. Yang ketiga saya selidiki bahasa aslinya itu apa saudara. Tahun 5783 di kalender orang Yahudi itu, tahun 2023 ini adalah 5783. Jadi proses yang ketiga itu saya selidiki artinya apa sih ya 5783. Ternyata ada artinya saudara. Artinya itu adalah tahun di mana akan ada itu tahun retribusi. Katakan retribusi. Apa itu retribusi? Tahun retribusi itu adalah saat di mana orang akan mendapat, kalau bukan penghakiman, akan mendapat upah. Dan retribusi itu artinya akan mendapat kutuk atau mendapat berkat. Anda pilih yang mana? Dapat yang pilih berkat atau kutuk? Pilih penghakiman atau dapat upah? Dapat reward saudara sebagai orang-orang yang percaya. Saya percaya Tuhan akan bawa Anda untuk diberkati. Diberkati dengan satu tujuan, saudara. Dan tujuannya supaya kita menjadi berkat. Amin, saudara. Dan proses yang keempat ialah saya berdoa dan selidiki firman Tuhan dan selidiki dalam 5783 itu artinya apa. Yang keempat, saudara, saya melihat keadaan sekitar yang terjadi di dunia ini. Yang terjadi di Amerika ini apa sih kira-kira? Yang terjadi di seluruh dunia ini apa sih? Saudara bisa melihat nggak ada kekacauan? Nah, Anda kalau mendengar katanya akan ada krisis pangan. Saudara dengar ada perang, saudara dengar ada tantangan, saudara dengar ada banyak sekali apa yang negatif-negatif yang sekarang ini bukannya di Amerika aja yang mengalami, tapi di seluruh dunia, saudara. Dan Presiden Jokowi sendiri waktu 17 Agustus kemarin dia mengatakan tahun 2023 akan terjadi masa yang gelap, dia bilang begitu. Bisa ada krisis pangan. Saya sampai kaget. Kok Presiden bisa ngomong begitu ya, krisis pangan di Indonesia? Indonesia itu subur sekali, betul saudara. Diberkati sekali. Tapi saudara, ternyata goncangan itu seperti yang saya sudah sebutkan dari mungkin 5-6 bulan yang lalu saya khotbahkan, bahwa akan ada goncangan demi goncangan, sehingga apa yang bisa digoncang itu akan digoncang. Bukan hanya dari luar tapi juga dari dalam, akan ada goncangan demi goncangan. Jadi saya melihat proses yang keempat, saya melihat keadaan di dunia ini apa. Lalu yang kelima, saya melihat kalau yang terjadi itu, yang kita lihat di depan mata kita itu demikian, itu berarti saudara, yang Tuhan mau kerjakan itu sebetulnya lawannya. Are you with me? Karena iblis itu selalu mau merusak. Iblis itu mau mencuri, mau membunuh, mau membinasakan, mau bikin kacau. Tapi Tuhan dari mula pertama dalam buku Kejadian, Tuhan menetapkan order. Tuhan memberikan terang. Tadi yang dinyanyikan anak-anak tadi, terang dunia. Di tengah-tengah, Anda baca Kejadian pasal yang pertama, di tengah-tengah ada kegelapan dan kekacauan, terang itu datang. Dan di perjanjian baru, Yesus datang sebagai terang dunia. Jadi saudara,
itu prosesnya. Jadi kalau saya katakan kita tahun ini adalah tahun harvest, kenapa saudara? Karena di mana-mana saudara, bahkan kemarin dulu saya mendapat email dari teman saya, Cindy Jacobs, dia adalah seorang nabi dan selama sekitar 25 tahun saya itu melayani sebagai salah satu board member dari Generals. Dan setiap akhir tahun itu ada kumpulan nabi-nabi dari Amerika, dan beberapa tahun terakhir ini bukan hanya nabi-nabi dari Amerika aja, tapi dari macam-macam negara. Mereka itu berkumpul mencari Tuhan, berdoa dan berpuasa dan bertanya kepada Tuhan, ini tahun yang berikutnya, tahun ini kira-kira apa ya? Dan ada panjang saudara yang dia tuliskan mengenai apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di negara lain, apa yang terjadi di dunia, apa yang terjadi dengan keadaan ekonomi, apa yang terjadi dengan scarcity of food scarcity. Saudara, dan saya melihat bahwa salah satu yang dikatakan di situ ialah tahun 2023 itu akan ada tahun kelimpahan dan juga kekacauan. Loh, tahun kelimpahan dan kekacauan kelihatannya bertentangan sekali ya saudara. Bagaimana kita bisa punya dua-duanya? Jawabannya simple saudara. Jawabannya ialah kita akan melihat berkat di tengah-tengah kekacauan. Kita akan melihat penyertaan Tuhan di tengah-tengah kekacauan. Bahkan tahun 5783 kalender orang Ibrani, saudara, itu di tengah-tengah kacauan sebetulnya salah satu arti, karena di dalam bahasa Ibrani itu angka itu ada artinya, saudara. Artinya itu adalah stabilitas. Katakan stabil. Lagi katakan stabil. Apa artinya stabil? Anda tuh nggak bisa digoncangkan. Anda itu mantap. Jadi saudara, di tengah-tengah ada goncangan, Anda akan mantap. Di tengah-tengah ada goncangan, iman saudara juga nggak akan goncang. Karena imanmu juga bisa digoncang loh saudara. Pada saat ada tantangan demi tantangan. Bahkan firman Tuhan mengatakan demikian. Di buku Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-9. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendakku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Saudara, ini luar biasa sekali. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan demikian. Behold, the former things have come to pass. Hal-hal yang dulu itu sudah lewat. Hal-hal yang dulu udah lewat, saudara. Bukan hanya yang dulu 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang kemarin juga udah lewat, saudara. Sudah lewat. And new things I declare. New things, katakan new things. Tuhan membuat deklarasi hal-hal yang baru. Before they spring forth, I tell you of them. Sebelum terjadi, aku akan beritahu kepada kamu. Jadi Tuhan sudah beritahu melalui hamba-hambanya para nabi. Firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya Tuhan tidak akan melakukan sesuatu tanpa memberitahukan kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi di dalam City Blessing adalah gereja yang apostolik dan profetik. Dan apostle sebagai salah satu yang Tuhan pakai, bekerja sama dengan prophet, saudara, menyampaikan apa yang Tuhan bicara melalui inspirasi ilahi, apa yang terjadi, apa yang akan terjadi kemudian. Dan sebagai apostle, saya bekerja sama juga dengan banyak apostle untuk mengimplementasikan apa yang harus kita lakukan. Setelah kita tahu, apa yang harus kita lakukan? Anda mau tahu kalau sesudah Anda tahu Anda nggak lakukan apa-apa? Nggak ada gunanya saudara. Kita sudah tahu, kita perlu siap-siap. Amin saudara. Jadi ini yang saya mau beritahu kepada saudara, dan judul khotbah saya hari ini ialah Harvest of Souls and Harvest of Resources. Panen jiwa dan juga panen sumber daya. Panen jiwa, maksudnya apa saudara? Di mana Tuhan akan pakai kita semua orang percaya untuk menyampaikan kabar baik supaya orang yang belum kenal Tuhan Yesus
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang yang belum mengalami pengampunan dosa, mereka akan mengalami pengampunan dosa. Mereka yang tadinya terikat akan dilepaskan. Mereka yang tadinya nggak bisa ngelihat, bisa ngelihat, saudara. Saudara, saya bisa omong begini karena saya dulunya juga bukan orang Kristen, saudara. Tapi karena ada yang memberitakan Injil kepada saya. Injil itu apa, saudara? Good news. Siapa di sini yang mau good news? Siapa yang suka bad news? Nggak ada yang suka bad news, saudara. Saya suka good news. Amin, saudara. Yesus itu memberikan gospel yang adalah good news. Good news. Jadi akan ada tuaian yang besar. Akan ada panen yang besar. Panen apa? Panen jiwa. Saudara akan Tuhan pakai untuk memberitakan Yesus kepada teman-teman saudara. Amin. Yang masih sekolah, share kepada teman-temannya di sekolah. Yang sudah kerja, ngomong dengan teman-teman di kerjaan. Yang ada bisnis, ngomong sama teman-teman di dalam bisnis. Yang punya tetangga, ngomong kepada tetangga. Yang punya teman, ngomong kepada teman. Amin, saudara. Yang nggak punya teman, cari teman. Haleluya. Oke. Nah, saya mau beritahu kepada saudara bahwa kita perlu tahu semua kita, katakan semua kita. Berarti termasuk saya. Oke, termasuk kita semua ya. Itu ada pelayanannya. Ada pelayanannya. Jadi kalau Anda pikir, oh saya ini nggak bisa main musik, saya nggak bisa nyanyi. Memang pelayanan cuma musik doang. Memang cuma nyanyi doang. Memang cuma khotbah doang. Kalau semua khotbah siapa yang dengerin? Hah? Pelayanan itu banyak, tapi kalau bisa disimpulkan, hanya ada satu yang kita semua itu sebetulnya harus terlibat di dalam pelayanan ini. Apa itu, saudara? Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19, yaitu apa, saudara? The ministry of reconciliation. Artinya apa, saudara? Coba kita baca ayatnya ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa, saudara? Lagi katakan, ciptaan baru. Jadi Anda baru. Brand new. Anda di dalam Kristus itu bukan barang recycle. Bukan. Tapi Anda ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah apa, saudara? Lagi katakan, telah apa? Menamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan kepada kita pelayanan pendamaian itu. Mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kami. Anda dipercayakan. Anda dipercayakan sesuatu yang sangat berharga. Anda dipercaya, kalau dipercayakan itu, saudara, kalau ada orang yang pergi misalnya liburan ke Indonesia 1 bulan gitu ya, Anda dipercayakan mobilnya. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan pakai jalan-jalan ke San Francisco? Apakah Anda akan ajak teman-temannya untuk free ride dan jalan-jalan terus? Dan Anda pakai semua sampai mileage-nya banyak dan Anda nggak ganti oli, nggak isi bensin. Anda kira-kira menjadi orang yang dipercaya apa enggak kalau Anda lakukan itu? Gimana kalau Anda dipercaya orang, saya mau ke Indonesia nih 1 bulan. Jagain rumah saya ya. Waduh. Lalu rumahnya Anda pakai untuk panggil teman-teman untuk bikin pesta-pesta. Jadi berantakan semuanya, saudara. Kira-kira Anda dipercaya apa enggak itu? Tapi kalau Anda waktu dipercayakan sesuatu dan Anda rawat dengan baik, kira-kira orang akan percaya sama Anda lebih lagi apa enggak? Bukan hanya akan tetap percaya, bahkan akan bertambah percayanya kepada Anda. Jadi Tuhan sudah mempercayakan pelayanan pendamaian.
Kita yang tadinya nggak damai sama Tuhan, kita didamaikan. Kita ada damai, kita sekarang dipercayakan. Setelah kita dipercayakan, lebih daripada dipercayakan mobil atau rumah, kita dipercayakan pelayanan pendamaian. Apa yang akan Anda lakukan? Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Maksudnya apa sih? Dosa kita enggak dihitung. Segala kesalahan kita, dosa kita enggak dihitung, pelanggaran kita enggak dihitung. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dalam 2 ayat diulangin 2 kali. What will you do? Apa? Kenapa tema ini penting? Saudara, coba Anda renungkan. Kenapa sih menuai jiwa-jiwa itu penting? Kalau Anda tahu bahwa banyak orang yang enggak bebas dalam dirinya. Ada rasa tuduhan, ada rasa malu, ada rasa guilt, penuh dosa, rasanya enggak pantas. Bandingkan sama orang lain kayaknya enggak sebaik dia. Anda rasanya semuanya itu, Anda tahu ada orang yang ngalamin seperti itu, Anda diam aja. Anda enggak pernah share. Anda bisa bayangkan kalau Anda sudah tahu bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Amin. Firman Tuhan mengatakan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Nggak ada orang yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui Kristus. Nah, Anda sudah terima, Anda sudah diselamatkan, lalu diam-diam aja. Kira-kira ya nanti kalau kita udah meninggal ya, kalau udah ketemu misalnya sama teman yang belum kenal Tuhan, mungkin dipertemukan misalnya 1 menit aja. Kira-kira teman Anda akan ngomong apa? Kalau teman Anda di kehidupan setelah kehidupan itu mengalami sengsara di api yang menyala-nyala. Kira-kira mereka akan bertanya, loh kamu kok gak pernah ngomong sama saya? Nanti gimana saudara? Anda perlu tahu bahwa di gereja Tuhan kita memberitakan bukan hanya surga saudara, tapi neraka itu real. Neraka itu real. Jadi kalau kita nggak hidup di dalam Tuhan, bisa masuk ke neraka. Ada orang-orang yang nggak usah nanti kalau mati masuk neraka, sekarang aja hidupnya seperti di neraka. Benar? Nah, what will you do? Apa yang akan Anda lakukan? Terus diam-diam aja, saudara. Saya pelajari satu orang yang namanya Mahatma Gandhi. Pernah dengar nama itu? Mahatma Gandhi, siapa dia? Dia adalah seorang lawyer, orang India, ya. Dia adalah seorang yang bekerja yang dikatakan itu non-violent resistance untuk memimpin satu kampanye untuk kemerdekaan India dari jajahan Inggris. Nah, Mahatma Gandhi ini dia ngomong begini. Kalau dunia diperkenalkan kepada Kristusnya orang Kristen, maka dunia itu semestinya akan menerima Kristus. Tetapi dunia diperkenalkan kepada orang Kristen yang enggak di dalam Kristus. Sehingga dunia menolak. Bahasa Inggrisnya begini, saudara. If the world is introduced to the Christ of Christianity, it would receive him. But the world is introduced to the Christians of Christ, and it rejects him. Wah, ini adalah satu pernyataan yang gak enak, saudara. Karena dia bilang, dia menyaksikan ada orang-orang Kristen yang hidupnya enggak di dalam Kristus.
Are you with me? Many people, they are in church, but they are not in Christ. Bagaimana dengan kita? Sudah cukup ke gereja aja? Atau kita benar-benar in Christ? Di dalam Kristus. Firman Tuhan mengatakan kita ini di dalam dunia, tapi kita bukan dari dunia. Amin, saudara. Poin yang kedua. Poin yang kedua ini fishers of men. Apa itu fishers of men? Itu penjala manusia. Penjala manusia. Penjala manusia. Katakan penjala manusia. Nah, di sini saudara, Markus pasal 1 ayat 16 dan 17 mengatakan demikian. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau. Sebab mereka ya memang kerjaannya penjala ikan, nelayan ya, penjala ikan, katakan penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, marilah ikutlah aku, maka dan kamu akan kujadikan apa? Ini pernyataan ini sebetulnya simpel sekali. Yesus berkata demikian, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan. Kalau Yesus menjadikan pasti jadi apa enggak? Kayaknya yang di sini kurang nih. Kalau Yesus bilang aku akan jadikan pasti jadi apa enggak? Ya, jadi. Jadi kalau dia bilang ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Kalau kita enggak menjala manusia, mungkin kita belum mengikut Yesus. Saudara, saya suka share kepada Anda pengalaman saya bagaimana saya share kepada orang. Sebetulnya gampang sekali. Asal kita punya niat dan kita punya minat dan kita enggak cuek. Are you with me? 3 minggu terakhir ini di gym saya share kepada 2 orang. Yang pertama itu dia adalah seorang businessman. Dia adalah bisnisnya itu di dalam medical supply. Dan janggutnya sekian, saudara. Tapi dipotong rapi sekali. Jadi seperti di gambar-gambar tuh kayak Firaun gitu ya. Rapi sekali ya. Jadi saya lihat, waduh, badannya ini, dia kalau ke gym selalu pakai tank top. Dan separuh tangannya sini penuh tato, saudara. Jadi saya lihat, waduh, janggutnya sekian, tapi rapi, saudara. Jadi saya lihat, wah itu maintenance-nya gimana ya? Jadi satu hari, saudara, saya melihat dia dipotong janggutnya. Dipotong, pendek sekali, hampir bersih. Jadi conversation saya itu gampang aja, saudara. Saya bilang, you shaved? Kamu cukur? Why did you shave? Wow, iya katanya dia pegang-pegang. Terus saya bilang, it looks good. Saya bilang, really? Saya bilang, you need to grow it back. Really? Katanya, wah, it took a long time katanya untuk maintenance semuanya. Jadi bisa ngomong, saya sampai cerita mengenai Tuhan Yesus. Dan dia langsung bilang, oh saya sebetulnya waktu saya masih muda, saya tuh ke gereja. Tapi saya kumpulan dengan teman-teman yang nggak bener ya. Jadi saya mundur. Saya sekarang udah jauh. Dulu saya ke gereja, sekarang nggak ke gereja. Kamu punya keluarga apa nggak? Punya. Ya, istri saya dan anak-anak saya, malahan mereka kadang-kadang ke gereja, tapi saya yang nggak mau. Terus saya bilang, kamu nggak kebetulan ketemu sama saya. Kamu nggak kebetulan saya bisa ngomong sama kamu. Ini adalah waktunya. Pertama-tama, kamu sebagai suami, kamu kembali ke Tuhan. Bukan ke gereja. Karena orang kembali ke gereja belum tentu ke Tuhan. Oke? Kamu kembali ke Tuhan, lalu pergi ke gereja. Bikin surprise sama keluarga kamu sebelum hari Natal. Jadi ini saya udah share dari 3 minggu yang lalu ya. Kamu mulai ke sana. Mau kembali ke Tuhan dan ajak keluargamu ke gereja. Saudara, berapa hari kemudian saya ketemu dia lagi. Saya berdoa, Tuhan nanya apa ya? Saya
simple aja to the point. Saya tanya, did you do it? Oh, kaget dia. Dia kaget. Dia bilang, belum, but I will katanya. Kapan lagi? Ketemu lagi ya. Waktu ketemu lagi, saya cuma lihat aja. Dia bilang, saya nggak ngomong apa-apa. Dia bilang, I talk to my wife katanya. Talk to my children. And then berapa hari yang lalu ketemu dia lagi, dia bilang begini, terima kasih banyak. Thank you very much. You motivated me to go back to the Lord. Haleluya. Jadi saudara, ikut Yesus, maka Tuhan akan menjadikan kamu. Kalau saudara bilang saya orangnya malu, saya di dalam Tuhan nggak bisa malu. Ada Roh Kudus apa enggak? Roh Kudus bikin saudara malu atau bikin saudara jadi berani? Relax aja, berani itu bukan berangasan saudara. Karena ada orang pikir berani. Berani itu bukan berangasan. Berani itu nggak ada takut. Ya, jadi share aja. Orang yang kedua saya share, gampang sekali pembicaraannya, gampang saudara. Dia pakai headphone. Orang kalau pakai headphone diajak ngomong denger apa enggak? Ya pasti nggak denger headphone-nya. Saya juga ada headphone, tapi saya Tuhan gerakan saya ngomong aja. Yes. How you like your headphone? Cuma tanya begitu. Nah, dari situ ada pembicaraan tuh seharinya dia bilang begini. Dia bilang, selama berapa tahun ini I have been going downhill. Habis sekarang saya kembali pada Tuhan. Saudara, gampang sekali. Saudara sekarang udah berapa lama Anda jadi orang Kristen? Sudah berapa lama Anda nggak share? Kalau orang Kristen mestinya menjadi pengikut Kristus ya. Iya. Jadi saya bilang tadi ada orang ke gereja tapi nggak ke Kristus. Ada orang di dalam gereja tapi nggak di dalam Kristus. Saudara, ada seorang ibu ya, dia itu cerita, waduh anak saya pergi ke satu kumpulan anak-anak muda, dijamah Tuhan luar biasa sekali, saya senang sekali. Saya udah doakan anak saya udah cukup lama. Saya nggak mau dia terpengaruh sama teman-temannya. Aduh, saya berdoa. Dia dijamah Tuhan. Saya senangnya bukan main. Saya melihat waktu dia pulang dari retret begitu ya. Dia bilang, anak saya kelihatan sekali berapi-api. Jadi besoknya waktu dia ke sekolah, ini si ibu ngomong begini, saya doakan anak saya. Saya doakan anak saya supaya anak saya berani. Dan tentunya saudara, ibunya ini juga concern ya supaya dia nggak dibully. Are you with me? Supaya nggak dibully. Nah, jadi tiap kali di antar anaknya sekolah dia doakan, dia doa 1 hari, 2 hari, akhirnya udah 1 minggu. Dia tanya sama anaknya, kamu gimana? Kamu begini, kamu di sekolah gimana? Ayo oke, ya, I'm oke. Kamu dibully apa enggak? Dibully? Enggak. Kamu kan minggu lalu di jamaah Tuhan, kau berapi-api luar biasa begitu. Kamu dibully apa enggak? Guess what, Mom? Mereka semua enggak tahu, Mom, kalau saya Kristen. Mereka enggak tahu. Jadi saya enggak dibully. Is that good news? Saudara, ikutlah aku, maka aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Haleluya. Penjala manusia. Saudara, saya belajar bahwa dalam konteks Lukas pasal 5 ayat 2 dan di dalam Markus 1 ayat 19 dan Markus 1 ayat 16 ini ada tiga macam hal yang dilakukan oleh murid-murid Yesus pada saat itu ya. Yang pertama itu membasuh jala. Katakan membasuh jala. Jadi jalannya sudah ada tapi kotor ya. Perlu dibasuh. Karena apa? Orang kalau habis menjala itu nanti bisa mungkin ada
ikan-ikan yang tajam atau ada potongan-potongan sayap, mungkin juga ada kerang, mungkin ada kepiting, mungkin ada apa sehingga gaya jalanya itu bisa koyak. Jadi setelah dipakai untuk menjala itu perlu dibasuh. Kalau kita ini adalah jala, kita perlu dibasuh. Halo. Kita perlu dibasuh dengan Tuhan Yesus, dengan firman. Firman seperti air, kita dibasuh. Amin, saudara. Oh God. Lalu yang kedua itu membereskan. Membereskan itu dalam bahasa Inggrisnya itu mending, katakan mending. Diperbaiki. Jadi kalau tadinya koyak, dibenerin, dijahit. Saudara, saya belajar, saya nggak suka mancing, saya nggak suka jala, saya nggak suka laut, saudara. Tapi Bishop Bud Pierce yang nanti akan datang sini 2 minggu lagi, dia bapak rohani saya, dia tuh orangnya grow up-nya di air, senangnya air. Dia adalah tadinya professional surfer, and dia senangnya mancing, dan setiap kali mancing dapat ikan. Ada orang yang mungkin buat saudara kayaknya biasa aja gitu ya. Karena ada orang yang mancing gak dapat ikan. Belum nangkep nih saudara. Saya diajak mancing sama dia pernah, saudara. Saya gak suka mancing, saya ikut mancing bukan karena saya senang mancing, tapi karena orang yang ngajak saya. Jadi saya mancing, waduh, saya bisa mabok, saudara. Mabok, udah minum antimo ini dan itu, waduh, mabok, saudara. Rasanya semuanya goyang. Nah, tapi diajarin pasang ininya gimana. Sebetulnya saya nggak usah masang karena di situ ada orang yang masangin kailnya, tinggal lempar aja. Nanti kalau udah dapet, dibersihkan lagi semuanya, lempar lagi. Saudara, saya sendiri ya, itu pada saat kita pergi berempat sama orang kapalnya, sama orang yang ngurusin kailnya, semuanya itu berempat, berlima. Kita pergi mungkin 5 jam gitu ya, nangkep 325 ikan. Banyak nggak, saudara? Itu belum termasuk yang mesti dibuang, karena kalau yang kecil nggak boleh ya, lempar balik lagi, saudara. Wow, nah itu kita perlu dibereskan. Berapa banyak dari Anda dan saya? Coba izinkan Roh Kudus bekerja. Ada yang perlu dibasuh? Ada yang perlu dibenerin? Dibereskan itu diperbaiki, mending, dijahit. Supaya apa? Bisa ditebar. Jadi kalau Anda ada yang koyak, mungkin koyaknya dalam relationship, mungkin ada tuduhan, mungkin ada rasa malu, ada rasa takut. Jangan takut. Mereka akan berterima kasih sama Anda. Saya ini mengucap syukur karena 42 tahun yang lalu ada orang yang share kepada saya mengenai Kristus. Saya senangnya bukan main. Sampai sekarang saya mengucap syukur. Kalau sampai teman saya itu nggak share kepada saya, gimana rasanya? Ayo. Rumit saya itu. Jadi saudara, ditempatkan dimanapun Anda berada, nggak kebetulan. Yes? Oke. Jadi saudara, di gereja itu kita akan membereskan. Kita akan memperbaiki. Dan kalau kita bicara mengenai tuayan, maka nanti kalau Bishop datang 2 minggu lagi ya, 2 hari minggu lagi, itu saya akan mentabiskan Pastor Dion dan James Sudarsono menjadi pastor. Pastor Dion sebagai eksekutif pastor. Anda mungkin, apa itu maksudnya ya? Sebetulnya simpelnya begini, saudara. Kita mau supaya teratur. Dan tugasnya Pastor Dion itu kira-kira begini, fungsinya ya. Ialah supaya dia itu membantu saya supaya kita ini lebih efektif. Kita akan bisa membuat evaluasi lebih teratur, membuat rencana, membuat keputusan dan direction yang jelas.
dan setiap pelayanan itu tertata dengan rapi dan dia akan membuat fasilitasi supaya setiap tahun itu ada strategic planning proses dan akan ada evaluasi dan akan ada kunci-kunci yang didiskusikan untuk semua supaya semua kita bisa mengembangkan tujuan kita semuanya bisa tercapai. Amin saudara. Sebetulnya sudah mulai tahun lalu, tahun 2022 itu kita pastoral team juga ditanyain banyak pertanyaan. Kita dibantu oleh Sarah. Sarah itu putri daripada Pastor Darto dan Pastor Dewi. Ya. Mereka adalah zone pastor. Kita doakan waktu di sectional leaders. Jadi Sarah tanya pertanyaan kepada kita, benar Pastor Tom? Dia ditanyain. Saya juga ditanyain, Pastor Imi ditanyain. Pastor Dion juga ditanyain. Maksudnya apa? Ini apa tantangannya? Lihat ke belakang, lihat sekarang, lihat ke depan gimana. Pastor Imi bilang begini, ini ngisi pertanyaan begini jawabnya nggak bisa 1-2 jam. Perlu 2-3 hari ini. Berarti apa saudara? Kita mesti berdoa. Kita mesti mikir. Halo? Kebanyakan orang itu nggak mikir. Halo? Kita perlu, Tuhan berikan kita hikmat supaya kita bisa mikir. Jadi kita akan, salah yang saya maksudkan di sini membasuh jala, bereskan jala, ditebarkan. Oke, James Sudarsono akan ditabiskan sebagai pastor. Yes, kita sama-sama supaya bisa lebih terarah lagi. Kita perlu generasi muda, amin saudara. Yes, kita perlu generasi muda karena saya masih muda. Yang lain yang lebih muda. Amin saudara. Jadi karena kalau Anda baca ceritanya, ada kalanya waktu mereka murid-murid ini nebarkan jalanya itu mulai koyak. Halo? Anda mau nggak nangkep ikan? Banyak ya. Lalu Anda bilang, banyak nih, banyak. Lalu Anda tarik ya, jebol jalanya. Keluar semua. Seneng nggak? Mungkin seneng 1 menit. Wah, seneng. Kabur semua ikannya. Tapi Anda bisa baca di konteksnya setelah Yesus bangkit, mereka itu nangkep ikan. Jalannya tidak koyak. Dan Anda bisa bayangkan ya. Anda cari sendiri di kitab Perjanjian Baru di kitab Injil, ya mereka nangkep banyak ikan tapi jalannya nggak koyak. Bahkan dituliskan demikian. Waktu mereka nangkep ikan begitu banyak sampai kapalnya tuh hampir tenggelam. Siapa yang mau berkat? Kalau Anda pelayan, nelayan. Kalau Anda nelayan, ya, kalau dapat ikan seneng kan ya. Kalau dapat ikannya banyak, sampai perahunya hampir tenggelam, berarti berkatnya banyak nggak? Bayangkan saudara, kalau jalamu nggak koyak, Anda akan mengalami yang saya katakan itu bahasa Inggrisnya begini saudara. Boat sinking kind of blessing. Anda mengalami berkat yang sedemikian rupa. Di tengah-tengah orang mancing gak dapat. Anda kapalnya hampir tenggelam. Kenapa? Dan karena banyaknya ya, di situ dibilang, itu mereka panggil teman-temannya yang lain. Bantuin dong. Dan kapalnya penuh semua. Karena mereka dengar apa yang Yesus katakan. Jadi
Harvest itu adalah suasana yang menyenangkan. Benar-benar menyenangkan. Yang membuat kita tuh nggak mau share, kita pikir aduh takutnya. Orang offended apa enggak? Orang, saudara, saya ada banyak kesaksian. Di mana orang-orang yang diberitakan kabar baik itu senang. Hello. Oh Jesus. Satu hari saya sedang di locker room di gym, ada orang kelihatannya kok sedih ya. Saya tanya, how you doing? Dia orang Jordan. Dan namanya kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris namanya adalah Hikmat. Namanya bagus ya. Orang Jordan. Saya panggil dia, kamu, are you okay? No. Saya punya nephew itu apa ya? Ponakan saya minggu yang lalu weekend sama saya. Kita kumpul, 2-3 hari yang lalu gantung diri. Wow, langsung saya otomatis saya bilang, let's pray. Itu saya nggak sadar waktu saya bilang, let's pray. I want to pray for you. Saya nggak sadar ya, itu orang-orang di sekitar saya itu yang lagi ganti pakaian, lagi mau ambil barang di locker, mereka semuanya berhenti. Are you with me? Yes. Saya langsung, let's pray. Saya doakan, berikan kekuatan. Tuhan, ini adalah heartbreaking situation. Saya doakan, bukan sebentar, saya doakan cukup lama. Berikan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you. Begitu dia bilang thank you gitu, saya ngeliat sekeliling, orang semua berhenti. Nggak ngapa-ngapain. Are you with me? Yes. Saya nggak suruh mereka berhenti. Karena spontanitas di sini. Are you with me? Yes. Oh God. Jadi tuayan Tuhan berikan pada kita tuayan. Oh Jesus. Poin yang terakhir, apa yang menghambat panen Anda? Apa yang menghambat panen Anda? Sekali lagi saudara, panen jiwa dan panen apa saudara? Sumber daya. Katakan sumber daya. Lagi sumber daya. Anda perlu bantuan, Tuhan kirimkan orang untuk bantu Anda. Anda perlu dana, Tuhan kirimkan kepada Anda dana. Itu namanya sumber daya. Anda perlu pengetahuan, Tuhan kirimkan pengetahuan. Tuhan kirimkan, Anda perlu kreativitas, Tuhan kirimkan. Perlu network, Tuhan kirimkan. Jadi bukan hanya panen jiwa aja. Saudara, Anda akan mendapat panen apa yang Anda butuhkan, Tuhan akan supply dengan berkelimpahan supaya kita semua jadi berkat. Jalannya nggak satu, jalannya rame-rame. Hello. Apa sih yang menghambat? Yang menghambat yang pertama itu karena kurang pengetahuan. Saya berharap dari firman singkat ini Anda punya pengetahuan. Ternyata Tuhan panggil saya untuk menjadi penjala manusia. Are you with me? Siapa yang saat ini tahu bahwa Anda bisa menjadi penjala manusia? Oke, haleluya. Nah setelah tahu, apa halangannya? Halangannya bisa jadi udah tahu tapi nggak peduli. Ignorance is the worst enemy. Nggak peduli. Saudara, General William Booth, dia adalah pendiri daripada Salvation Army. Saya ada lukisannya di belakang, di kantor di belakang. Ada orang-orang yang kelelep, banyak orang-orang kelelep di laut ya. Tapi ada orang di kapal krus, minum-minum, makan-makan. Ada orang-orang yang lagi nyanyi, pesta pora. Di belakang, di bawah itu ada orang yang teriak-teriak. Tolong, tolong. Dari kapal cuman ada beberapa orang aja yang kirim pelampung. Yang lain diam-diam aja. Halo. Maukah Anda berhenti sebentar untuk kasih makan kepada orang yang membutuhkan?
untuk menolong orang yang lagi susah? Mau nggak berhenti sebentar? Mau nggak berhenti sebentar doakan teman yang lagi kesusahan? Seperti saya tadi, keponakannya gantung diri. Mau nggak Anda sudah lapar, tiba-tiba Anda mau masuk restoran, ada orang yang lagi kelaparan di situ. Tega sih Anda makan sendiri? Enak, tapi Anda lihat, aduh ada orang yang kelaparan. Halo? Tega sih Anda sudah diselamatkan? Yang penting gua aja sama Tuhan Yesus. Tiap minggu ke gereja. Si A, si B. Aduh, itu kalau gua ngomongin mengenai Tuhan Yesus nanti jadi ribut. Siapa yang bilang begitu? Mereka perlu kabar keselamatan. Saya di dalam keluarga pertama yang jadi pengikut Kristus saya anak paling kecil. Orang tua saya belum terima Tuhan, kakak-kakak saya belum terima Tuhan, semuanya terima Tuhan. Haleluya. Hello. Tega sih Anda selamat sendiri? Tega Anda mau enak sendiri? Saya bicara supaya Anda jangan lagi cuek. Jangan lagi nggak peduli. Yang ketiga, karena ya dosa. Dosa menghalangi kita nggak ngelihat apa yang Tuhan berikan pada kita. Yang keempat ya karena malas. Simply malas. Ada orang Kristen itu malas. Nggak semua orang Kristen rajin. Ada orang yang bangun. Mau berhasil, ini yang saya sampaikan ini bukan hanya untuk di gereja loh. Kalau Anda mau berhasil, lakukan ini poin-poin ini. Anda akan berhasil. Siapa yang pernah dengar Elon Musk? Tidurnya sehari berapa jam? Katanya cuma 4 jam. Waktu pertama-tama sebelum perusahaannya maju, tidurnya itu di bawah meja, di kantor. Kerja. Saya nggak bilang Anda kerja terus semua, tapi ada orang yang males. Oke, kayaknya saya diliatin dia. You still love me? Oke. Yang kelima, kepuasan diri sendiri. Pokoknya sendirinya udah puas lah. Complacency bahasa Inggrisnya. Pokoknya udah enak sendiri, udah enak. Saya ada orang yang semuanya udah enak, nggak perlu Tuhan. Berhasil, uang banyak, badan sehat, nggak kurang apa-apa, nggak peduli lagi. Apa yang menghambat? Ada orang Kristen yang demikian juga. Yang keenam, penundaan. Procrastination. Nunda ada besok aja lah. Nanti minggu depan. Saya ada satu orang yang share kepada saya. Dia bilang, waktu saya telepon karena papanya meninggal mendadak. Dia bilang sama saya, aduh saya ini kok nggak share ya ke papi. Dia bilang. Saya mau share besok, mau share besoknya besok lagi, udah bertahun-tahun nggak pernah share. Nunda, jangan tunda-tunda. Anda kalau menabur biji jeruk akan menuai buah durian. Yang tajam. Saudara, kalau menabur kebaikan, Anda akan menuai kebaikan. Anda memberitakan keselamatan. Kalau orang itu belum terima, nanti mungkin minggu depan atau tahun depan
itu ada orang lain yang share bisa terima Tuhan. Oh yes. Saya ada satu orang, dia orang yang berpengaruh di Rusia, sangat berpengaruh di Rusia. 11 tahun yang lalu saya bertemu dengan dia, aduh orangnya sombong sekali. Sangat berpengaruh. Tapi saya share, saya omong, saya kalau ngomong dicuekin sama dia. Tapi 2 tahun kemudian, saya dengar dia terima Tuhan. Dan saya dengar dari teman saya, dia bilang kamu nggak akan ada orang yang omong dengan dia lebih dari 10 menit tanpa orang itu akan mendengar, dia akan bersaksi mengenai bagaimana dia terima Tuhan Yesus. Are you with me? Yang ketujuh, pembangkangan. Ini bahasa Indonesia yang menurut saya cukup keras. Pernah dengar pembangkangan? Sebetulnya saya suka kata pembangkangan ini, saudara, karena lebih kenceng gitu kayaknya ya. Kata kerjanya itu membangkang. Orang yang membangkang. Betul Markus ya? Bahasa Semarang ya. Orang yang membangkang. Itu sebetulnya apa? Disobedience. Nggak taat aja. Kita panggil dia Tuhan. Tapi kita yang mau jadi Tuhan. Yang ke-8, keputusasaan. Anda udah putus asa, penuh dengan persoalan sendiri, ini dan itu. Saya salut dengan kita punya musik tim. Kalau Anda lihat, ini hari ini banyak yang nggak hadir, musiciannya juga banyak yang vacation. Tapi tim musik kita tetap aja. Amin. Karena fokusnya kepada Tuhan. Haleluya. Ini tim musik bisa maju nih. Silakan maju. Jadi nggak putus asa, saudara. Oh, si ini itu nggak hadir. Nggak putus asa. Kita kerja sama sebagai satu tim. Amin, saudara. Yang ke-9, ada rintangan, ada perlawanan dari musuh, ada halangan, maju terus, saudara. Maju terus, doakan target Anda, doakan. Yang ke-10, tidak beriman, tidak berani, tidak ada semangat juang, fighting spiritnya nggak ada. Ya dia udah begitu, emang dia dari dulu udah begitu. Gue udah kenal dia udah 10 tahun, nggak begitu, orangnya nggak akan berubah lah. Saudara, Anda percaya nggak Roh Kudus bisa rubah Anda? Anda percaya nggak Roh Kudus bisa pakai Anda untuk menyampaikan kabar baik sehingga teman Anda berubah? Atau Anda maunya teman Anda jadi seperti Anda sendiri gitu ya, baru bisa jadi teman. Yang ke-11, keangkuhan, sombong. Orang Kristen yang sombong itu ngelihat orang yang belum kenal Tuhan, sikapnya begini, saya lebih suci daripada dia. Saya lebih benar daripada dia. Saya lebih, pokoknya saya nggak rusak lah. Tuhan Yesus waktu dia pergi ke bait Allah, dia cerita ada 2 orang, yang satu pemungut cukai, yang satu orang yang orang berdosa. Yang pemungut cukai berdiri di paling depan. Tuhan, aku mengucap syukur, aku nggak seperti dia. Aku mengucap syukur, aku datang ke gereja. Aku mengucap syukur, aku kasih perpuluhan. Aku mengucap syukur padahal dari cukainya itu ya. Sedangkan yang di belakang, Tuhan ampuni aku, orang yang berdosa, aku gak layak. Ada orang Kristen yang angkuh, karena angkuh jadi gak peduli. Are you with me? Dan yang terakhir, poin yang terakhir di sini,
berita yang didengar itu maunya cuman yang memuaskan telinga. Saya dengar dari satu studi dari teman saya, Pastor Jim Martin, dia mengatakan demikian. Itu apps TikTok, ya, itu waktu mereka bikin survei, itu kalau di Amerika yang paling banyak ditonton orang itu adalah yang lucu-lucu, yang menghibur, yang kira-kira isinya begitu, atau cuplikan film atau apa. Sedangkan kalau di China isinya tuh katanya sesuatu yang mendidik supaya orang bisa belajar. Cuman 1 menit, 1,5 menit, 2 menit, tapi orang bisa belajar. Oh, rupanya banyak orang di Amerika yang mau supaya telinganya seneng aja. Are you with me? Mari kita bangkit berdiri. Oh God, Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Oh God, oh God. Saya mau berdoa saat ini. Saya mau berdoa, semua saudara berdoa. Anda yang join online berdoa. Saat ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Anda tutup mata saudara. Anda tutup mata, buka hati. Close your eyes and open your heart. Saya berdoa supaya hari ini Anda enggak lagi suam-suam. Saya berdoa supaya Anda ini maju, Anda ini tertanam dan Anda berakar dan Anda berbuah-buah dan Anda akan menjadi orang yang stabil. Dan saat ini Anda bisa berkata, oh ya pastor, saat ini saya mau membuat satu perubahan. I want to make a real shift. Aku mau berubah, aku mau saat ini ya Tuhan. Anda berkata, Anda omong sama Tuhan. Sekali lagi Anda omong sama Tuhan. Anda katakan, aku gak mau lukewarm, aku gak mau suam-suam lagi, tapi aku mau menjadikan Tuhan yang center di dalam hidupku. Oh Tuhan Yesus, ada saudara di sini yang merasa hidup Anda rasanya gak ada gunanya. Anda berdoa saat ini. Oh God, kalau Anda berkata, aku rasanya gak ada gunanya, Anda minta sama Tuhan mulai saat ini hidupku akan ada gunanya. Kalau Anda selama ini sudah kompromi itu akan membuat saudara jadi lumpuh. Kompromi itu akan membinasakan Anda. Saya berdoa saat ini, aku hancurkan, aku patahkan segala orang saudara yang punya sikap atau minat mau kompromi. Oh, ada saudara di sini yang bergumul. Anda tahu bahwa jiwamu ini nggak tenang. Jiwa Anda ini perlu kelepasan, perlu kebebasan. Saudara perlu kebebasan. Hidup Anda ini rasanya diulang-ulang lagi. Saya begini lagi. Ulang-ulang lagi. Saudara apa nggak capek sih? Saudara nggak perlu capek, Anda perlu dilepaskan, Anda perlu dibebaskan. Masuk tahun 2023 Anda akan menuai, akan ada tuaian jiwa-jiwa dan akan ada tuaian sumber daya. Tuhan akan menyediakan apa yang Anda butuhkan, sumber daya akan Tuhan sediakan kepada Anda. Anda nggak akan menjadi orang yang ulang lagi, tapi Anda akan menjadi orang yang maju. Oh, saudara nggak akan mengalami halangan dari berkat-berkat Tuhan. Oh, ada saudara yang rasanya kok aku nih langit ini seperti tembaga ya, rasanya kering begitu. Anda nggak perlu kering lagi. Anda bisa disegarkan. Kalau Anda rasanya nggak bisa bebas, Anda terikat rasanya ketagihan dengan mungkin pornografi, mungkin obat, mungkin kemarahan, saudara, atau iri hati, saudara, Tuhan bisa bebaskan Anda saat ini. Tuhan bisa bebaskan Anda. Tuhan mau bebaskan Anda. Anda mau nggak dibebaskan? Saudara, bebas dari kutuk, bebas dari
penyesalan, bebas dari malu, dan Anda dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya Tuhan. Anda dipenuhi oleh Roh Kudus saat ini. Oh yes, yes. Ada saudara yang waktu saya tanya tadi, saudara berkata, oh itu saya itu. Dan Anda mau didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi cepat. Saya mau berdoa buat saudara. Anda yang tadinya berkata, oh aku rasanya kompromi, aku ni lukewarm, aku tak apa yang tadi saya sudah katakan. Anda, yes. Mari kita satukan hati kita bersama-sama. Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa untuk saudara-saudariku di sini yang mengangkat tangan dengan polos, dengan apa adanya. Tuhan, Engkau enggak memandang rendah, Engkau enggak memandang hina. Bahkan Yesus, Engkau datang untuk kami, orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina. Engkau datang untuk mengampuni kami, supaya kami bisa dipulihkan. Engkau datang supaya Engkau yang kaya menjadi miskin, supaya kami yang miskin menjadi kaya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini masuk tahun 2023, kami canangkan bahwa ini bukan hanya sekedar slide di dinding, tapi kami akan menuai harvest. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, untuk semua umat-Mu, semua yang melakukan firman Tuhan akan menuai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you. Happy New Year sekali lagi.